wabarakatuh, Ibu Desma. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Pupit. Alhamdulillah. Jadi rencana saya ingin bertemu dengan Ibu Desma. Saya ingin berbicara tentang observasi yang akan dilakukan di kelasnya Ibu Desma. Apakah Ibu Desma siap untuk saya observasi? Insya Allah siap. Jadi sebelum kita mulai observasi, saya berbincang-bincang dulu untuk pra-observasi. Apakah Ibu Desma nyaman untuk saya tanya-tanyai untuk berbicara kali ini? Nyaman di sini? Seperti yang Ibu Fitri lihat, saya bersama Ibu Fitri, berarti saya nyaman-nyaman saja. Kira-kira kapan Ibu Desma siap untuk saya observasi? Untuk hari ini itu saya ada jam ke-34 di kelas 12 IPS 2. Berarti di kelas 12 IPS 2 ya. Mata pelajaran apa? Sejarah peminatan. Sejarah peminatan. Kira-kira untuk tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai pada observasi nanti apa? Untuk tujuan pembelajarannya itu menganalisis arti penting dan makna proklamasi bagi kemerdekaan Indonesia. Oke, jadi menganalisis arti proklamasi. Nah, dari tujuan yang tadi Ibu sampaikan, kira-kira apa yang ingin Ibu kembangkan pada pembelajaran? Itu saya melihat lebih ke keaktifan murid pada proses KBM nanti dalam memahami arti proklamasi dan makna proklamasi bagi kemerdekaan Indonesia. Jadi Ibu fokusnya pada keaktifan murid pada proses pembelajaran. Nah, dari rencana yang ingin dikembangkan tadi untuk supaya murid bisa aktif dalam kelas, tentunya ada strategi. Kira-kira strategi apa yang Ibu Desma lakukan? Nah, untuk materi ini saya menggunakan metode pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Kemudian saya juga menggunakan games educa play berbasis IT, dan juga saya menyediakan media LCD dan LKPD untuk menunjang pembelajaran pada hari ini. Kedengarannya dari strategi yang Ibu Desma paparkan tadi, kayaknya seru nanti pada saat pembelajaran. Saya harap dari rencana Ibu, semoga tujuan pembelajarannya bisa tercapai. Nanti kita akan ketemu lagi pada observasi dalam kelas lagi ya Bu ya? Iya. Pada jam ke-3? Iya, 34. Baiklah, mungkin hanya ini dulu yang bisa saya bicarakan dengan Ibu. Nanti pada saat pasca observasi lagi, saya akan berbicara dengan Ibu. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan semua generasi. Duduk siap, gerak. Berdiri. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah
Soekarno. Hah? Soekarno. 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 Apa? Soekarno. Insinyur Soekarno. Apa yang sedang dilakukan oleh Insinyur Soekarno? Sedang membacakan proklamasi. Oke, bagus, membacakan proklamasi. Nah, kira-kira dapatkah kamu menceritakan peristiwa dan makna dari peristiwa tersebut? Apa yang terbesit dalam pikiranmu makna dari peristiwa menurut atau sesuai gambar yang ada di slide ini? Kalian bisa? Pasti bisa. Kamu kan hidup sekarang ini sudah umur berapa? Umur 17, ada yang 16. Pasti tahu bagaimana peristiwa dari proklamasi itu terjadi. Ada yang bisa? Kira-kira makna dari peristiwa berdasarkan gambar ini apa yang terbesit dalam pikirannya? Oke? Silakan. Makna proklamasi merujuk pada pengumuman resmi atau pernyataan tertulis yang menyatakan kemerdekaan suatu negara atau wilayah dari penjajahan atau pemerintahan yang sah pada suatu waktu tertentu. Oke, beri aplaus. Ketika ibu tampilkan gambar ini gambar mengingatkan kita pada pengorbanan dan perjuangannya siapa? Karena mereka telah bersusah payah, bekerja keras sekuat tenaga, bahkan tanpa pamrih, itu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, untuk itu proklamasi biasanya itu pada saat itu dibacakan pada tanggal berapa proklamasi pada saat itu? 17 Agustus tahun 1945. Ketika sudah dibacakan proklamasi ini menandakan bahwa Indonesia sudah Merdeka. selanjutnya. Oh iya. Oke, simak videonya. Setelah itu, masing-masing kelompok memberikan kesimpulan dalam bentuk resume, ya. Perhatikan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milan Mas. Saya selaku moderator di kelompok 1. Kami akan membacakan atau mendeskripsikan kesimpulan yang kami dapatkan dari video materi proklamasi. Jadi langsung saja kesimpulan tersebut akan dibacakan oleh moderator. Kesimpulan yang dapat kami ambil dari materi proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dibacakan oleh Soekarno dan Hatta 17 Agustus 1945 menandai deklarasi resmi kemerdekaan Indonesia dari penjajahan kolonial Belanda. Proklamasi ini menegaskan bahwa Indonesia sudah merdeka dan tidak lagi menjadi bagian dari penjajahan atau kekuasaan negara lain. Menyatakan bahwa rakyat Indonesia memiliki hak dan kedaulatan untuk menentukan nasibnya sendiri tanpa campur tangan dari luar. Proklamasi ini juga mengindikasikan pembentukan pemerintah baru yang akan mengatur negara merdeka dan berdaulat, menggantikan sistem penjajahan yang ada sebelumnya, menandai awal perjuangan baru bagi bangsa Indonesia untuk membangun negara merdeka. Selalu bergerak
Kami guru penggerak, kita kan Yang dibagikan untuk pembelajaran hari ini. Ada yang bisa memberikan kesimpulan mengenai materi pembelajaran pada hari ini? Sangat baik. Kesimpulan dari materi apa tadi? Gamesnya? Kesimpulan yang saya dapat ambil dari pembelajaran hari ini, saya dapat mengetahui apa itu proklamasi, siapa yang memperjuangkan, dan perjuangan-perjuangan pahlawan yang telah berkorban demi kemerdekaan Indonesia. Sekian dari saya. Oke. Proklamasi itu merupakan simbol penting dari kemerdekaan itu sendiri. Makanya ketika dibacakan proklamasi berarti tandanya Indonesia sudah terlepas dari dan tidak dibawa lagi kendalinya dari negara-negara asing. Oke, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini sangat bermanfaat. Yang baiknya itu diambil, yang buruk-buruknya Tinggal. dibuang atau ditinggal, dihempaskan, ya. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatian seluruhnya, duduk siap, gerak. Berdiri. Siap, hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya saya perkenalkan nama dulu. Saya Nurfitri Baik, calon guru penggerak angkatan 10 akan melakukan pasca observasi kepada rekan guru saya yaitu Ibu Desmawati Nagate. Kemudian akan disaksikan oleh pengajar praktik yaitu Bapak Lamarwi. Oke, baiklah, boleh saya mulai? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Desma, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Jadi pertemuan ini kita akan melakukan pasca observasi setelah kita melakukan pra dan observasi. Kira-kira rencana pertemuan kita hari ini apa? Saya ingin berkonsultasi dengan Ibu Fitri mengenai pembelajaran yang sudah saya lakukan kemarin hari Jumat. Menurut Ibu bagaimana? Menurut saya pembelajaran itu sudah sangat bagus. Saya lihat juga sudah ada terlihat di situ pembelajaran yang berpihak pada murid, terinisiasi. Kemudian tujuan kita pertemuan hari ini apa, Bu? Tujuannya adalah untuk mencari solusi bersama mengenai permasalahan yang terjadi di kelas. Berarti ada pembelajaran yang dilakukan di kelas ya? Iya, Jadi kalau misalkan dari tujuan pembelajaran Ibu, skala tujuan pembelajaran sudah tercapai itu kira-kira berapa dari skala 1 sampai 10? menurut saya itu masih 70%. 30%-nya itu ada beberapa siswa yang saya lihat belum aktif dalam pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Apalagi ketika ditampilkan video itu masih ada siswa yang hanya mengandalkan beberapa orang yang ada di kelompoknya itu. Yang disamakan jadi Iya, tapi itu hanya menjurus ke misalnya untuk satu kan dibagi dalam kelompok untuk beberapa kelompok itu di satu kelompok itu ada 2 sampai 3 orang yang tidak aktif dalam mencari membuat resume
ketika ditampilkan video tersebut berarti ada beberapa yang kurang aktif. Nanti apa rencana yang ke depan supaya pembelajaran ini bukan cuma sebagian yang aktif tapi bisa keseluruhan? Apa yang perlu dikembangkan? Yang perlu saya kembangkan atau tingkatkan itu mungkin saya melakukan pembelajaran itu lewat PMM. Mungkin situ saya akan menanyakan lagi cara mengajar yang lebih efektif, yang lebih atau disingkat dengan PAKEM, pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Mungkin saya bisa cari-cari atau belajar lewat PMM, kemudian akan lebih sering mengikuti BIMTEK atau workshop yang sesuai dengan pengembangan diri yang ingin saya kembangkan. Jadi saya rasa rencana ibu itu sangat bagus, apalagi untuk supaya bagaimana caranya siswa ini bisa aktif semuanya. Jadi itu akan belajar lagi lewat PMM atau workshop yang nanti mungkin akan diadakan terkait dengan keaktifan murid sesuai yang akan dikembangkan. Ya. Kira-kira dari strategi ini jangka waktunya kapan? Iya, menurut ibu saya mungkin paling nyaman, mungkin paling akurat kapan supaya lebih cepat, lebih baik supaya bisa segera aplikasikan sesuai aktivitas. Kemudian dari rencananya ibu ini apa yang akan menjadi kendalanya mungkin pada rencana yang akan dilakukan? Pada saat mengembangkan potensi, apakah ada kendala? Kendalanya itu hanya membangkitkan murid. Itu saja mungkin masih kurang efektif, sehingga masih ada beberapa murid yang belum aktif atau ikut berpartisipasi, entah itu dari membuat dan mungkin masih ada beberapa yang belum memperhatikan video yang sudah ditampilkan. Kemudian kan setelah itu membuat resumenya, mungkin ada beberapa siswa yang belum sadar mungkin. Berarti dari keaktifan siswa. Kalau saya lihat juga pada saat proses, mungkin yang bisa ditingkatkan itu salah satunya pengelolaan kelas. Selain murid berperan aktif, ibu juga bisa memantau dari nilai supaya bisa memotivasi. Kemudian apa komitmen yang akan dibuat? Misalkan ibu akan melakukan ini pada pengembangan diri pada bulan depan, komitmen yang ingin ibu bangun apa? Tapi dari metode Iya, bisa ibu mungkin untuk membangkitkan itu semua, anak-anak itu saya lihat yang mereka lebih suka menyukai pembelajaran itu ditampilkan sebuah games, kemudian berebutan untuk menjawab. Nah dari situ saya lihat mereka itu sangat-sangat aktif, sangat semangat sekali untuk menjawab pertanyaan dari games yang saya sudah berikan. Karena di hari Jumat itu ketika mereka sudah mulai bosan dalam
ketika habis setelah setelah dijelaskan materinya sedikit, kemudian disuruh buat resume. Nah, kalau kita selalu tutup dengan games itu, bahkan mereka itu merasa apa ya, ketika ditutup dengan games mereka bahkan lebih mengingatkan untuk belajar berlama-lama belajar di dalam kelas, Bu. Jadi Pak keaktifan siswa itu terlihat nanti pada saat bermain games gitu. Games nanti itu akan menjadi pemicu ibu, dan setiap pembelajaran itu akan buat games. Iya. Kemudian apa rencana tindak lanjut? Dari kita melakukan observasi ini, dari mungkin Ibu Desra rencanakan ingin mengembangkan pengembangan diri untuk bagaimana siswa itu bisa berkelas, kira-kira tindak lanjutnya seperti apa? Itu lebih banyak baca tradisi yang ada, mungkin lebih banyak mencari strategi pembelajaran lebih berpusat kepada murid. Baiklah, saya rasa pada perbincangan kita ini Bu Desma sudah menemukan solusi Bu Desma sendiri. Tadi Bu Desma juga sudah menyampaikan ingin mengembangkan diri melalui belajar lewat PNM atau workshop, kemudian mungkin konsisten dengan membuat games pada setiap proses pembelajaran. Jadi ya, baiklah, mungkin hanya ini dulu. Masih ada yang bisa ceritakan? Sudah cukup. Oke, baiklah, mungkin lebih dan kurangnya sampai sini saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.